Impact Kids. Halo adik-adik, sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan Kak Merlin dalam Impact Kids pagi ini. Ya adik-adik, sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami, bersyukur Tuhan untuk nafas hidup, udara yang segar pagi ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami beraktivitas, kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian pernah gak sih melihat gembala, orang yang menjaga ternak? Ya, nah di belakang Kak Merlin ini ada background nih, ya. Nih, ada yang bisa tebak, ada yang bisa kasih tahu ini gambar apa? Ya, betul, Yesus. Nah, hari ini kita mau bersama-sama merenungkan satu bagian dari Alkitab dengan judul Ikuti Gembalamu. Ikuti Gembalamu. Gembala kita siapa adik-adik? Yes, betul sekali, gembala kita adalah Yesus. Yuk, mari kita buka Alkitab kita. Kita mau buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 10 ayat 14. Yohanes pasal 10 ayat 14. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sekali lagi adik-adik, 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Siapa yang di sini dimaksud dengan akulah gembala yang baik? Yes, yang dimaksud di sini adalah Yesus sendiri. Dia mengatakan bahwa akulah gembala yang baik, dan Yesus itu mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal Yesus. Siapa domba-dombanya? Kita, Kak Merlin, sahabat Impact Kids juga. Kak Merlin dan sahabat Impact Kids adalah diumpamakan sebagai domba-dombanya Yesus. Nah, dikatakan bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik, yang kenal domba-dombanya satu persatu, tidak terkecuali. Masih ingat gak adik-adik tentang perumpamaan domba yang hilang? Ya kan, ketika ada seorang peternak, seorang gembala lagi mengumpulkan nih dombanya, masukin kandang nih semuanya ya. Setelah dilihat-lihat, loh kok kurang, hilang nih satu. Apa yang dilakukan sang gembala? Dia mengunci rapat-rapat si kandang domba itu. Lalu sang gembala ini pergi mencari yang hilang itu, yang satu. Jadi sedetail itu adik-adik Tuhan mengenal kita satu sama lain. Jadi walaupun Kak Merlin dan di antara sahabat Impact Kids itu berbeda, tetapi jangan khawatir adik-adik, Tuhan yang mengenal kita. Nah, dikatakan di ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Nih, ini betapa istimewanya kita, dan betapa kita sangat beruntung kenal sama Tuhan Yesus. Yuk kita baca di ayat 2 sampai ayat yang kelima di pasal 10 ini. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala. Nah, domba-domba kan punya kandang tuh, ya kan? Pasti punya pintunya dong, ya kan? Gak mungkin kandang gak punya pintu. Gimana caranya dia masuk keluar tuh domba-domba, ya kan? Nah, kalau dia gembala pasti lewatnya pintu. Tapi kalau dia pencuri, pasti gak akan mungkin lewat pintu, ya kan? Nah, untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Nih, sebanyak apapun domba itu yang digembalakan, disebutin tuh satu-satu nama-namanya, ya kan? Mungkin si bulet, si gendut mungkin ya, disebutin tuh satu-satu dan dituntun keluar ya.
dituntun, ayo kamu keluar ya. Seperti itu perumpamaan seistimewanya kita loh adik-adik sahabat Impact Kids memiliki gembala seperti Yesus. Terus dikatakan bahwa jika semua dombanya telah dibawanya keluar, jika semua domba-dombanya itu dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Beda ya, gembala domba dengan gembala kambing, ya kan? Kalian pernah gak sih memperhatikan video atau peternakan yang menggembalakan domba dan menggembalakan kambing? Sangat berbeda adik-adik. Kalau gembala domba, gembalanya tuh di depan dan pasti domba-dombanya tuh ngikutin. Tapi kalau gembala kambing, ya kan, nah gembalanya pasti di belakang, kambing-kambingnya tuh yang di depan. Nah, ternyata ada makna di balik itu adik-adik. Kalau domba-dombanya ini kenal sama gembalanya, pasti diikutin, ya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Kalau orang yang di hadapan domba-domba itu bukan gembalanya, pasti gak akan diikutin. Mau dipanggil, mau dipancing dengan makanan apapun tuh pasti domba-domba itu gak akan ikut. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Bahkan mereka akan lari, domba-domba itu pasti akan lari karena dikiranya mungkin ya pencuri mungkin ya. Nah, di sini diumpamakan bahwa gembala itu adalah Yesus itu sendiri dan domba-domba itu adalah kita itu sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengikuti gembala kita? Yaitu dengan cara kita harus kenal dulu sama Tuhan Yesus. Gak mungkin dong nih misalnya Kak Merlin nih tanya, ayo ikut aku yuk gitu. Pasti kamu gak akan mau kan sahabat Impact Kids yang mungkin belum pernah bertemu dengan Kak Merlin atau gak kenal sama Kak Merlin kan, pasti gak akan mau ya. Kecuali kalau Kak Merlin ini misalnya aku udah kenal, aku tahu rumahnya di mana, aku tahu gerejanya di mana, pasti tahu, dan ayo pergi yuk gitu. Oke, nggak apa-apa, pasti aku aman gitu ya kan, karena kita udah kenal, kita udah saling kenal dan kita tahu gitu. Tapi kalau kita nggak tahu, orang asing, orang pertama kali bertemu sama kita, terus kita disuruh ikut, pasti kita nggak mau ya kan, karena kita jangan-jangan aku mau diculik gitu ya. Tetapi beda dengan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, yuk, seberapa kenalkah kita dengan gembala kita? Seberapa dekatkah kita dengan gembala kita? Ya, di ayat yang terakhir, satu ayat lagi, di ayat yang ke-27 adik-adik. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kalau kita sudah tahu suaranya Tuhan, kenal sama Tuhan, kita pasti dengar dan kita akan mengikuti. Orang asing, kita disuruh apapun pasti kita gak mau kan. Tapi kalau kita kenal dengan orang itu menyuruh kita, mungkin kita mau ya. Tapi ingat adik-adik, ada juga loh domba yang tidak mau nurut, ada domba yang nurut juga. Nah, domba yang tidak nurut dikatakan di firman Tuhan dipatahin tuh kakinya ya kan, tetapi tidak dibiarin sama Tuhan ya kan, justru dirangkul sama Tuhan ya, diajak ke jalan yang benar. Jadi yuk adik-adik, mulai hari ini mari kita ikuti gembala kita, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Ikuti perintahnya, ikuti nasihatnya, ikuti apa yang Tuhan kehendaki, supaya kita menjadi domba yang baik, domba yang taat, domba yang ikut sama gembalanya. Oke? Mau jadi domba yang taat atau mau jadi domba yang tidak baik, tidak taat? Nah, itu keputusannya ada di sahabat Impact Kids. Kiranya adik-adik sepanjang hari ini kita menjadi domba yang taat. Kita mau taat apa? Perintahnya Tuhan apa hari ini? Ada di Alkitab. Baca Alkitabnya. Oke? Yuk mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau adalah gembala kami yang baik, gembala kami yang sangat mengenal kami satu persatu. Bahkan Engkau tahu kami sedalam-dalamnya Tuhan. Bahkan firman-Mu mengatakan bahwa sebelum kami dilahirkan pun Tuhan sudah kenal kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami supaya kami juga boleh menjadi anak-anak yang taat, domba-domba Tuhan yang taat, domba-domba Tuhan yang dengar-dengaran, supaya hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan oleh karena kehadiran kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Demikian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.